sekali pada pagi hari ini saya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa saat ini, hari ini kita sudah menginjak di bulan Desember, bulan penuh sukacita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, atas kebaikan-Mu, atas sukacita yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap puji-pujian dan sembah kami agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup itu semua karena kemurahan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Biar di sepanjang hidup kami mau pakai hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saya mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Hidup kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, kami tidak bisa jauh dari Engkau, hanya dekat Kau saja. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Pada saat ini kami menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami, pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan, sebab Kau layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara percaya kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Tuhan. Mari bawa hati kita untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Dia yang pegang hidup kami, pegang hidupku. Saudara masih semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Saudara percaya kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin? Amin. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, adalah kita tidak fokus pada masalahnya, melainkan kita harus fokus pada Tuhan, amin? Meskipun musuh di depanku bintang dan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Kami percaya Tuhan. Beriku lebih diriku,
kami percaya Tuhan, kalau Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Sebab kami percaya kalau Engkau adalah penolong yang ajaib. Engkau akan memberi ajaib dalam setiap hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Kami tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pada saat ini kami merasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada Kau yang dekatmu, berhala setiap hidup kami, Kau Tuhan. yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Kini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup
kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berikan buat kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini kami memfokuskan pikiran hati kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Mungkin pada saat ini kami datang dengan setiap permasalahan kami, mungkin ada beban-beban yang kami bawa, tetapi pada saat ini Tuhan kami memutuskan untuk kami fokus kepada Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan semua beban kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menghalaukan setiap kekhawatiran, masalah-masalah yang belum terjawab Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya di waktu ini, di waktu yang sangat terbatas ini, berkat Tuhan jauh melebihi itu semua Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengurangi setiap hati pikiran kami Tuhan. Kami tidak izinkan itu dicuri oleh iblis, tetapi biarlah damai sejahtera sukacita memenuhi semua hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita. Haleluya, amin. Ya, sebelum duduk, coba saya pengen ngeliat semuanya tersenyum. Senyum, iya, biar hatinya senang ya. Oke, kasih kiri kanannya kasih senyuman. Yang belum salaman boleh salaman ya. Katakan Tuhan Yesus baik, bagaimana kabarnya? Tetap bersukacita, kasih sesuatu yang baik. Pak Ahok boleh kasih salaman, boleh sama Pak Teddy lagi. Iya, berani ya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Semangat pagi hari ini ya. Ya, tadi di atas sempat hujan. Tadi di sini sempat hujan juga, ya. Oke. Yang mudah-mudahan tidak ada yang tarik selimut lagi tadi ya. Tapi tadi juga saya udah langsung pengumuman di grup. Ayo, Shalom jemaat harus semangat beribadah gitu ya. Tapi puji Tuhan ini luar biasa ya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih bisa ada di tempat ini itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya juga berbahagia ya, karena ada Ibu Meriati bisa hadir, Ibu Setiawan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Baik. Puji nama Tuhan. Sungguh merupakan satu sukacita sendiri ya. Kalau ada yang bisa hadir, jiwa-jiwa baru yang hadir, jiwa-jiwa yang lama kami tetap doakan juga ya, supaya tetap setia di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang fokus kepada Tuhan, atau fokus, bacanya gimana sih? Fokus on God ya. Oke, saudara, di dalam kehidupan fokus itu sangat penting, saudara. Ketika saudara sedang menargetkan sesuatu atau ingin mencapai suatu tujuan, dibutuhkan fokus. Tanpa fokus maka target yang ingin dicapai akan lama dicapainya, atau bahkan mungkin tidak tercapai, gitu ya. Nah, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari pun tiap hari kita juga berhubungan dengan fokus. Satu contoh kecil saja ya, saudara ya. Nah, beberapa hari yang lalu ini juga suka saya alami sama suami gitu, tapi ini yang paling dekat gitu ya. Beberapa hari yang lalu kami berdua mengantarkan Zeva ke sekolah gitu ya, dari atas naik mobil gitu. Kami ngobrol sepanjang jalan gitu. Tapi udah mendekati sekolah, fokus yang sederhana gitu ya. Di dalam hal rohani, fokus ini sangatlah penting, karena dikatakan kan tanpa fokus ini kita tidak bisa meraih tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita apa sih gitu di dalam kerohanian kita? Kita di dalam dunia ini tahu ya, apalagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, ada fokus-fokus rohani yang harus diutamakan gitu ya. Nah, tetapi fokus yang paling utama adalah tentunya nanti terakhir kita mau masuk surga, kita mau ketemu Sang Pencipta kita, itu kan fokusnya. Ya, karena dikatakan keselamatan itu sudah jadi bagian kita, dikasih keselamatan itu. Tetapi kalau kita nggak fokus, keselamatan itu bisa hilang. Ya, nanti ada contohnya. Ya, jadi dalam perjalanan menuju ke sana kita perlu fokus. Di dalam Filipi 3 ayat 13b sampai ayat 14, Paulus mengatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus juga menyadari pentingnya fokus ketika dia sudah memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia melupakan masa lalunya yang pahit, yang kelam, dikatakan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi. Ya, bicara
soal fokus, banyak sekali hal-hal yang bisa mengalihkan fokus kita. Bukan hanya fokus kepada Tuhan, di dalam dunia ada tadi ya, ada fokus-fokus yang membuat kita jadi tidak fokus lagi gitu, sehingga kita bisa yang tadinya mau ke sini jadi nyerong ke kiri atau ke kanan gitu ya, dan tidak fokus. Nah, di dalam dunia ini, gimana kita bisa fokus kepada Tuhan, sedangkan di dalam dunia ini kita memiliki juga fokus-fokus lain yang ingin kita capai. Mungkin di dalam sekolah kita, karir kita, pekerjaan kita, usaha kita, ada fokus-fokus yang ingin kita capai. Tetapi fokus kepada Tuhan ini jauh melebihi itu semua. Saudara percaya itu? Ya, itu sebagai orang-orang percaya kita tahu ya, bahwa fokus kepada Tuhan, fokus dalam hal kerohanian itu jauh melebihi hal apapun juga. Nah, saya mau baca di dalam Lukas 21 ayat 34. Karena dikatakan banyak hal juga yang bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan, ya. Nah, ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, dikatakan ya, yang harusnya kita menerima keselamatan, tetapi ini firman Tuhan juga merupakan warning buat kita. Jangan katakan hati kita syarat oleh kepentingan duniawi. Jadi yang bisa mengalihkan fokus kita adalah keinginan atau kepentingan duniawi ini, saudara ya, dan dosa, saudara. Ya, Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Terus gimana dong caranya? Kita ini masih hidup dalam dunia, mungkin kita nggak mabok-mabokan, kita mungkin nggak main judi, nggak berzina gitu, nggak membunuh, tetapi tadi dikatakan kepentingan lain kita juga harus lakukan. Tadi yang saya bilangnya mungkin dalam sekolah kita, ya kita masih punya cita-cita, target yang ingin dicapai, pekerjaan juga, usaha gitu, ya. Ada hal-hal kita harus fokus, dikatakan supaya kita berhasil di dalam kehidupan ini gitu ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan kepentingan duniawi ini gitu ya? Hal-hal yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu saja, dan itu kita harus waspada karena itu akan membawa kita tadi yang menjadi satu jerat buat kita ya, yang jelas adalah dosa ya. Jadi jangan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan godaannya itu banyak banget saudari dalam dunia ini ya. Tantangannya banyak sehingga kita nggak bisa fokus lagi di dalam hal kerohanian. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Raja Salomo. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kita tahu ya bahwa Salomo ini satu raja yang punya hikmat luar biasa, dikasih hikmat Tuhan luar biasa, sehingga dia juga dilimpahkan kekayaan, kehormatan. Tetapi pada masa tuanya dikatakan istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga dia nggak berpaut sepenuh hati, dia percaya sama Tuhan Allah dikatakan. Tetapi karena fokusnya beralih ya, dicondongkan hatinya, sehingga dia nggak berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati, sama seperti ayahnya Daud. Dikatakan Daud tuh selalu walaupun Daud juga pernah melakukan dosa, tapi Daud itu berpaut sama Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi harus waspada kepentingan dunia ini, hal-hal yang tadi dikatakan menarik ya kita dari Tuhan, kita harus waspadai ya. Berarti itu kita nggak fokus lagi kepada Tuhan. Sama seperti Salomo, dia percaya kalau sama Tuhan, tetapi hatinya condong ke arah yang lain ya. Lain halnya dengan Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 11, saya akan bacakan Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut
berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Daniel ini suatu hari menghadapi satu ancaman ya. Karena dikatakan dia dikasih kedudukan juga di negeri pembuangan ya. Daniel ini adalah seorang yang takut akan Tuhan bersama dengan teman-temannya yang lain, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka hidup di dalam pembuangan, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menajiskan diri, tidak berkompromi dikatakannya dengan hidangan-hidangan yang dipersembahkan untuk berhala. Tetapi mereka tetap memegang firman Tuhan. Bahkan di saat Daniel terdesak dikatakan karena persepakatan orang yang iri sama dia ya. Jadi jangan takut kalau ada orang yang mau bersepakat jahat, merencanakan yang jahat. Daniel ini dikatakan tetap aja memuji Tuhan seperti yang dia biasa lakukan. Padahal ancamannya dikatakan kalau dalam 30 hari ini Daniel tidak menyembah Raja Darius waktu itu dikatakannya, tapi menyembah kepada dewa-dewa yang lain atau kepada yang lain, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak gentar gitu ya. Dia mengambil keputusan untuk terus fokus sama Tuhan. Dia melakukan hal yang seperti dia lakukan seperti biasanya, yaitu dikatakan berdoa kepada Tuhan ya. 3 kali sehari dia berlutut dan dia lakukan itu gitu ya. Nah, hal-hal tadi dua contoh yang berbeda, yang satu Salomo, yang satu Daniel. Mana yang bisa kita jadi pegangan? Tentunya Daniel ya. Kita ngikutin yang baik, bukan ngikutin yang tidak baik. Tetapi di dalam dunia ini yang tadi saya bilang banyak godaannya. Kadang kita secara nggak sadar terseret ke arah yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan ini yang menjadi panduan kita, penuntun kita untuk kita terus berbuat kebenaran ya. Gimana nih caranya supaya kita tetap bisa berjalan di dunia ini, sekaligus kita mau juga mencapai target-target dalam kehidupan kita ya. Bisa fokus sama Tuhan. Yang pertama saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap terhubung sama Tuhan ya. Terhubungnya udah sering juga dibilangin ya, bahwa kita tuh namanya terhubung berarti bukan hanya dekat aja, bukan cuma nempel aja, tapi namanya melekat, terhubung kayak orang ngecas HP gitu ya. Ada HP, ada charger, tapi kalau chargernya itu nggak terkonek ke alat listrik, ke sumber daya listrik, itu nggak berguna gitu ya. Demikian juga kita harus terhubung, terkoneksi sama Tuhan. Jadi ada alirannya yang akan lewat gitu ya. Kalau kabelnya putus juga nggak bisa ya, nggak bisa terhubung gitu. HP-nya tetap nggak terisi dayanya. Dan demikian juga kita percaya mungkin sama Tuhan, dekat-dekat sama Tuhan. Tapi koneksi yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, tetap terhubung dengan Tuhan, dan itu dibutuhkan disiplin diri saudara ya. Kita sama-sama belajar, saya pun sama-sama belajar. Kita belajar juga dari Daud, dikatakan dia terus ya bersekutu dengan Tuhan, pagi-pagi buta dia bangun ya, dikatakan untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan demikian. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tapi gimana caranya? Jawabannya di kalimat berikutnya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ini butuh kedisiplinan. Secara jasmani mungkin kita punya banyak kelemahan. Mau berdoa malas, mau baca firman Tuhan malas. Ya, dikatakan mau menyembah Tuhan, kalau ada masalah rasanya berat. Gimana mau memuji Tuhan? Pengennya sedih gitu ya. Ingat masalah yang belum beres, jawaban-jawaban doa kok nggak datang-datang. Tetapi dikatakan kita tetap harus punya disiplin diri, tetap terkoneksi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar dekat, terkoneksi benar-benar nyambung. Saluran komunikasi sama Tuhan kita tuh nyambung ya. Tuhan memang mendengar curhat kita setiap hari, tetapi yang namanya koneksi itu, koneksi yang sehat harus dua belah pihak. Nah, hanya kita yang ngomong, Tuhan aku nih sedih, aku kayak begini gitu ya. Tuhan gak dikasih kesempatan ngomong. Beri dia kesempatan untuk bicara kepada saudara lewat firman-Nya ya. Waktu saudara menyembah,
Tuhan dia kasih sukacita damai sejahtera luar biasa, nah itu jawaban Tuhan. Tapi kalau saudara nangis tapi nggak nyambung sama Tuhan, artinya gini ya. Kemarin saya pernah bicara tentang melepaskan beban. Orang kadang-kadang kalau nangis bisa melepasin beban. Tetapi menangisnya seperti apa saudara? Ya, menangisnya itu harus benar-benar Tuhan, dengan hati yang hancur dikatakan datang kepada Tuhan, bukan menyesali ya, nangis gitu, nambah riut ya istilahnya kalau kayak gitu ya. Tetapi menyerahkan semuanya kekhawatiran kita kepada Tuhan, terkoneksi sama Tuhan. Dia kasih sukacita dan damai sejahtera. Itu saudara boleh rasakan ya. Saya pernah mengalami hal-hal yang membuat saya pusing gitu ya, sakit kepala gitu, ketemu ya, misalnya waktu itu saya memang kurang enak badan ya, saya sakit kepala, tetapi ketambahan begitu saya memikirkan sesuatu masalah, itu sakit kepalanya nambah sakit saudara walaupun makan obat. Jadi itu bukti ya, kalau kita memendam beban, kalau kita tidak melepaskan beban atau kekhawatiran ya artinya, ditanggung sendiri, dipikirin sendiri, itu jadi penyakit saudara ya. Jadi biarlah kita terkoneksi, terhubung sama Tuhan, fokus sama Tuhan, supaya kita bisa terus dikatakan melatih pendengaran kita. Ya Tuhan mau bicara apa? Dikatakan, sehingga tadi dikatakan ketika kita terus melatih pendengaran kita, fokus ya, pikiran kita terus dibaharui, dikatakan dari dalam kehidupan kita akan keluar sesuatu yang menjadi berkat, bukan yang memahitkan banyak orang. Tetapi dikatakan kita memiliki lidah seorang murid yang dengan perkataan akan memberi semangat yang baru kepada yang lain, bukan menambah lemah kepada yang lain gitu ya. Nah, dan itu dikatakan perlu kedisiplinan, karena sebagai manusia kadang kita maunya memberontak, tapi ayat firman Tuhan tadi dikatakan aku nggak memberontak dan nggak berpaling ke belakang, fokus saja kepada Tuhan ya. Amin saudara. Miliki kemauan yang kuat, konsisten ya, untuk kita mau terus saat teduh sama Tuhan, doa sama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga menerima firman Tuhan setiap hari. Sama seperti halnya Daniel, dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lihat, setelah Daniel fokus sama Tuhan ya, dia tetap fokus, tidak menajiskan diri, dikatakan fokus aja sama Tuhan. Justru Daniel dikatakan diberi kedudukan yang tinggi. Ya, kita ikut Tuhan bukan karena itu ya, misalnya pengen sesuatu, enggak, lakukan aja dengan setia. Ya, biarlah kita memiliki hubungan yang terus terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, tidak berbuat dosa lagi, tidak kompromi dengan dosa. Tadi di ayat awal dikatakan, Paulus mengatakan di dalam Filipi, aku melupakan apa yang ada di belakangku gitu ya. Berarti melupakan masa lalu dalam arti gini, kita mungkin nggak pernah lupa ya dengan apa yang misalnya dulu pernah terjadi gitu. Tapi melupakan di sini udah nggak nginget-nginget lagi, karena kita tuh udah ditebus sama Tuhan. Aku udah punya hidup yang baru. Masa laluku itu adalah merupakan misalnya pengalaman yang buruk ya. Pengalaman yang buruk, tetapi aku bersyukur karena melalui hal itu juga aku bertemu dengan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi nggak menyesali lagi masa yang lalu gitu, nggak mau kembali lagi ke masa lalu yang kelam. Tetapi dikatakan dengan masa lalu mungkin kita dulu yang nggak baik, justru menimbulkan komitmen dalam hidup kita, aku nggak mau kembali lagi, aku nggak mau berbuat dosa lagi, walaupun bisa berbuat dosa. Ya, kemarin Bapak Gembala juga singgung, bisa nggak berbuat dosa? Bisa, manusia dagingnya lemah gitu. Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, kita memutuskan untuk tidak berbuat dosa lagi. Susah ya, susah. Saya juga sulit gitu. Tetapi masing-masing pribadi harus bisa memacu diri untuk dikatakan nggak berbuat dosa lagi, atau saling mengingatkan satu sama lain. Jangan buat dosa lagi ya, karena kita sayang sama Tuhan, kita udah nggak mau lagi berbuat dosa gitu ya. Nah, hal ini juga pernah dialami bangsa Israel ketika mereka dituntun keluar dari Mesir ya, baru aja keluar menghadapi tantangan di depan ketika mereka lari dari bangsa Mesir, dari kejaran para pengawal Firaun ya, dikatakan Musa yang memimpin gitu. Mereka dihadapkan laut Tebarau, mereka udah langsung waduh, udah apa istilahnya, lebih baik aku
kami nggak pergi dari Mesir gitu ya. Jadi mereka memandang masa lalu mereka ketika ada di padang gurun, mereka mengeluh kelaparan, terus mereka mengingat masa lalu mereka, mendingan di Mesir dulu kita bisa makan daging, bisa makan enak seperti itu, padahal mereka jadi budak di Mesir gitu. Kadang seperti itu manusia ya, ketika menghadapi tantangan, baru menghadapi, belum melewati gitu ya, menghadapi udah bersungut-sungut seperti bangsa Israel kadang-kadang, wah mendingan dulu nih hidup enak gitu ya. Tetapi biarlah kita fokus untuk kita nggak kompromi lagi dengan hal-hal dosa, tetapi kita sudah memutuskan ikatan dosa itu dalam hidup kita. Amin. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sama seperti Daniel ya, di dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Itu sikap Daniel yang luar biasa. Biar kita juga boleh mengikuti teladan-teladan orang-orang yang dipakai Allah luar biasa ya. Dikatakan berketetapan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Yang ketiga adalah terus taati firman-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 6. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi setiap orang yang mengenal Tuhan dikatakan dia akan terus mengikuti roh kebenaran, mengikuti kebenaran firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, bukan mentaati dunia ini. Tidak kompromi dengan dunia ini, ya, tapi mentaati firman-Nya, ya. Jangan sampai kita disesatkan, dikatakan roh ada di dalam dunia ini menyesatkan kita. Tetapi biarlah kita mendengarkan suara firman Tuhan. Entah itu kita yang baca firman Tuhan atau ketika kita mendengar dalam ibadah-ibadah seperti ini, telinga kita harus dibuka terhadap suara kebenaran firman Tuhan. Ya, miliki komitmen untuk terus beribadah kepada Tuhan, setia sampai akhir, nggak boleh malas, juga nggak boleh sombong, merasa nggak perlu Tuhan, itu juga kesombongan ya. Bukan sombong artinya banyak duit aja, katanya banyak duit sombong. Enggak juga gitu, yang banyak duit banyak juga yang rendah hati gitu ya. Tetapi sombong ini berhubungan dengan karakter. Ada orang yang mengeraskan hatinya, gue nggak perlu Tuhan, nanti aja deh gitu ya. Itu juga sombong gitu. Bukan hal berkaitan dengan materi aja. Nggak boleh malas gitu ya. Kita mungkin di dalam dunia ini juga masih bisa kehilangan fokus. Entah itu yang berasal dari diri kita sendiri atau karena pengaruh orang lain. Tetapi tetaplah berjalan maju dan hadapi tantangan yang ada di dunia ini dengan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Tadi firman Tuhan, sebelum firman Tuhan kita nyanyi lagu pertolongan Tuhan tuh begitu ajaib. Apakah Bapak Ibu sudah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib? Amin. Kalau misalnya ada yang belum atau belum merasakan sepenuhnya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, dikatakan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dikatakan memiliki persekutuan, terhubung terus aja sama Tuhan. Terus lakukan aja firman Tuhan. Jangan terkontaminasi, jangan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, mungkin ada banyak suara-suara di sekitar saudara semua, sehingga saudara teralihkan fokusnya. Oh, caranya gini aja gitu. Tetapi yang saudara ikuti adalah cara firman Tuhan. Ikuti saja kebenaran firman Tuhan. Itu adalah petunjuk jalan buat hidup saudara. Ya, yang penting saudara fokus kepada Tuhan tuh nggak boleh teralihkan, sehingga kita selamat sampai akhir. Dan saudara, kalau kita bisa fokus sama Tuhan, itu luar biasa loh. Bonusnya luar biasa. Ketika mungkin saudara hanya memperhatikan kepentingan dunia, saudara memperhatikan, mendapat mungkin hal yang saudara inginkan di dalam dunia ini. Tetapi ketika saudara memperhatikan Tuhan, fokus sama Tuhan, hal-hal yang lain itu saudara dapatkan, saudara. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus aja sama Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan khawatir lagi. Di dalam Mazmur 26 ayat 3 dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya. Lagu awal tadinya dikatakan, Yesus kaulah kebenaranku. Yesus yang memikat hatiku, itu tuh harus kita rasakan. Bukan hanya kita sekedar nyanyi, tetapi itu tuh jadi daging kita loh.
ya, bersatu sama darah dan daging kita. Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Engkau begitu mengikat hatiku. Ketika kita sudah terpikat sama Tuhan, datang ke gereja tuh nggak usah disuruh-suruh lagi. Badai apapun datang. Saya mau tanya ya, saat ini ada Hasan. Saya lihat Hasan kan sangat serius menjaga kebugaran tubuhnya, betul ya? Fitness, kalau pengen panco juga nggak ada yang ngalahin ya. Tapi itu kan nggak dicapai sehari 2 hari ya Hasan ya? Bertahun-tahun. Sudah berapa tahun Hasan latihan? 7 tahunan. 7 tahun. Masih terus latihan kan? Nggak berhenti. Begitu berhenti otot-ototnya bisa melemah, betul ya Hasan ya? Nah, yang ketika Hasan melakukan itu, wah, tiap hari latihan di fitness? Iya. Wih, tiap hari luar biasa. Angkat beban loh gitu ya. Pernah nggak ngerasain misalnya Hasan lagi lemas, aduh rasanya gimana ya gitu. Udah deh nggak usah latihan. Pernah ngalamin juga gitu. Pernah. Tetapi itu nggak membuat Hasan berhenti kan. Besoknya latihan lagi begitu sehat latihan. Ikut Tuhan harus seperti itu. Betul nggak? Ya. Nih, ditanya lagi Hasan ya. Kalau misalnya aku ini mau latihan nih hari ini, terus hujan gede, datang nggak tetap ke fitnessan? Datang Tetap. Pokoknya aku target nih, aku harus jadi nih gitu ya. Datang ke Tuhan harus seperti itu, saudara. Melatih otot-otot rohani. Kadang kita udah kalah duluan. Hujan gede, dia aja nggak jadi mengkeret ya, nggak jadi datang gitu. Tapi melatih otot-otot rohani, fokus sama Tuhan tuh. Nah tadi ya, fokus sama kebugaran itu diterjang apapun juga. Ikut Tuhan juga seperti itu, kecuali udah nggak bisa tadi ya, sakit, aduh rasanya nggak bisa bangun gitu. Ada online, tetapi itu bukan jangan jadi alasan online aja lah gitu. Padahal bisa untuk datang. Ngerti ya maksud saya bukan artinya negur saudara terus ibu malam ini aja nih misalnya nyindir. Enggak saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan. Dan saya sendiri ketika nyampein firman Tuhan itu jadi motivasi untuk saya. Saya suka lemas, saya suka juga rasanya aduh males nih ya. Kayak kemarin juga yang pernah lagi kapan ya, lagi Sabtu. Saya kan Sabtu juga suka mendampingi di sini ya. Walaupun anak-anak youth kan yang ibadah gitu. Kalau saya nggak tugas gitu, saya bilang, nah saya nggak tugas, saya nggak ikut ya gitu. Rasanya ada yang malas gitu, padahal mungkin nggak ikut juga nggak apa-apa gitu. Tapi suami saya kan ngasih motivasi, janganlah, ayo datang gitu. Saya tetap datang gitu, kecuali saya nggak bisa bangun dari tidur. Kalau ngelihat kan, saya pikir saya nggak ada kepentingan gitu, bisa diwakili sama suami saya atau yang lain gitu. Tapi saya berusaha terus untuk memacu diri saya untuk bisa hadir, karena saya tahu itu juga pendisiplinan buat saya. Itu ya contoh-contoh kecil aja saudara. Masih banyak hal yang lain yang kadang saya harus bisa menguasai diri, mengendalikan diri, dan itu nggak gampang. Kalau dengan kekuatan sendiri memang nggak bisa saudara. Nambah pusing, tambah ruwet. Kuncinya ya satu, fokus sama Tuhan aja, datang sama Tuhan aja, connect sama Tuhan. Ketika saya mulai, misal ya, saya kasih contohnya gini yang tadi saya bilang. Ketika saya udah sakit kepala gitu rasanya lemes nih menyembah nama Tuhan, misalnya bukan karena malas ke Tuhan enggak, tapi kan lemas gitu karena lemas. Terus udah gitu datang masalah yang lain, saya mikirin masalahnya nggak mikirin Tuhan gitu, tambah pusing saudara gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita fokus sama Tuhan ya. Di ayat-ayat terakhir saya akan bagikan ayat ini. Tadi pagi juga saya kirimkan pujiannya di grup ya, bahwa kita harus melekat kepada Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 dan sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Luar biasa ya Tuhan ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Amin. Ya, lihat kalau seseorang yang melekat kepada Tuhan, berarti dia udah kenal sama Tuhan. Aduh, sayang banget gitu sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan jawab? Dikatakan kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Disertai dalam kesesakan, bukan berarti kita nggak nemuin masalah. Tuhan
Kalau Tuhan sayang sama aku mah kadang-kadang manusia gitu ya, jangan kasih masalah lah gitu, tapi justru itu membuat kita kuat, saudara. Dan dikatakan dia menyertai kita, dia nggak ninggalin kita aja yang suka baperan. Tuhan, mana sih Tuhan nggak jawab doaku, Tuhan nggak ada ya gitu. Tetapi orang yang tadi mengenal nama Tuhan, dia sangat percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan ada bersama dengan dia, ya. Dan dia Tuhan yang meluputkan dan memuliakannya. Dan dikatakan bonusnya, saudara, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, ayat lain juga ada mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dikatakan di situ tentang perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu artinya fokus sama Tuhan. Orang yang fokus sama Tuhan, dia terus berpaut sama Tuhan, ya, andalkan Tuhan, maka dia akan diberkati secara luar biasa. Jadi bonusnya bukan hanya nanti keselamatan akhir, tetapi dalam kehidupan ini ada bonus-bonus lain yang Tuhan berikan buat saudara. Amin. Saudara mau? Ya. Jadi biarlah kita boleh terus menerima kebaikan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini, termasuk kebutuhan jasmani kita. Justru kalau kita nggak fokus sama Tuhan, ya, kita bisa kehilangan semua itu. Kita nggak bisa merasakan gitu. Nah, juga termasuk dalam hal mencari jiwa. Tadi saya juga diingatkan oleh suami saya, ya, bahwa ketika kita fokus sama Tuhan, hati kita berpaut sama Tuhan, kita juga punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang lain. Sehingga mulut kita tuh nggak bisa direm untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada yang lain. Itu kalau fokus sama Tuhan. Kalau nggak fokus sama Tuhan, mau boro-boro mau menginjil kali, ya. Aku kerjain hal yang lain aja gitu. Tapi kalau fokus sama Tuhan luar biasa. Saya lihat contoh sama Ibu Wawah. Boleh ya dikasih contoh Tante Wawah? Ya, sejak Tante Wawah dibaptis dan menerima Tuhan, saya boleh melihat kerinduannya untuk bisa melayani Tuhan. Mulai dari hal sederhana, mau jalanin kolek itu nggak apa-apa saya, gitu ya. Itu luar biasa, melayani jiwa-jiwa, ngunjungin orang-orang. Itu adalah bukti karena Tante Wawah mengasihi Tuhan, betul? Ya. Dan hatinya itu Tante Wawah tuh berbelas kasih. Jadi setiap orang, ini satu contoh, dan saya percaya yang lain juga begitu. Ya, mungkin aja karena ini saya tiap hari suka ketemu sama Tante Wawah gitu. Yang lain juga saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan akan punya sifat seperti itu. Jadi pengen melayani Tuhan gitu, pengen dekat sama Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Ayat terakhir di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya. Saya bacanya sampai situ aja, saudara, ya. Bahwa biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Di dalam ayat satunya dikatakan kita tanggalkan setiap beban dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita masih terus berjuang, saudara, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dunia ini, kepentingan dunia ini, apalagi terhadap dosa. Lakukan yang terbaik sehingga keselamatan itu tidak hilang dari kita, bahkan kita akan memperoleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Sebentar kita juga akan melakukan perjamuan kudus, tetapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian terhubung dengan Tuhan. Kata-kata di dalam pujian ini juga menyatakan bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kasih Tuhan itulah yang melayakkan kita untuk kita bisa melayani Tuhan, gitu ya. Jadi kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, tunjukkan hanya untuk Tuhan. Tetap terhubung sama Tuhan. Saudara nggak bisa lepas dari Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ya, itu jadi kerinduan kita, ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati.
mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Kepala Sidang. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Kita akan menyembah Tuhan. Biarkan hati kami tetap terhubung dengan Engkau Tuhan, sehingga kami akan fokus hanya kepada Tuhan saja. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita katakan kepada Tuhan, kami akan senantiasa fokus kepada Tuhan. Siap melakukan perjamuan kudus Tuhan yang merupakan perintah Tuhan agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, semua dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bersama. Kita akan melakukan perjamuan kudus, dan setiap orang boleh melakukan perjamuan, ikut dalam perjamuan kudus ini. Ya, satu syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan bersekutu begitu indah dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sambil perjamuan dibagikan, kita mengangkat pujian salibnya salib. Berikan nama Tuhan Yesus. Yesus
Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepadaku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas. Saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untukmu. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatanlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa kita? Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Oh Yesus, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Mari kita angkat tangan kita, katakan salibnya, salibnya. 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 Silakan duduk, kita akan saksikan wajib. Good morning GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome!
Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya dapat bertumbuh, berakar kuat, Berbuah lebat dan jadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari, Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari, Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. It's gonna be so much fun guys. House of Blessing ini diadakan jam 6 sore di GBS Kalvari, Sukabumi. So, make sure bagi Anda yang mau join, hadir tepat waktu ya. Dan bagi Anda kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Men di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Yuk hadir di Kalvari Men ini agar Anda dapat menjadi pria-pria sejati dalam Tuhan. Dan untuk para kaum teenagers, youth, College, And yang adult, hari Sabtu depan kita ada Kalvari Youth, GBS Kalvari Sukabumi. jam 5 sore. So, don't miss it out and I see you guys there. By the way, kita juga ada program baru untuk Kalvari Teens and Youth yaitu Worship from Home. Worship from Home ini akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 pagi via Google Meet. yuk anak youth, join yuk. agar kita bisa terus membangun relasi dengan Tuhan setiap harinya. Lalu jangan lupakan setiap hari Minggu kita ada Ibadah Raya. Jam 8 pagi di GBS Kalvari, Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan Kalvari Kids. Di lantai 3. So, sampai jumpa semuanya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persekutuan pada Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Jangan lupa untuk follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching once on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dan pengumpulan kesepuluhan berikan dengan hati yang sukacita. Dalam berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan telah memberkati setiap keseluruhan yang diberikan dengan hati yang tulus. Saudara percaya saat saudara pulang ke rumah, saudara akan membawa berkat yang baru daripada Tuhan, amin? Apapun keadaannya, kita pastikan kita terus terhubung dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami akan senantiasa terhubung dengan Engkau, Tuhan. Kami mau melekat kepada-Mu, Tuhan, setiap hari sampai selama-lamanya. Amin. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, Tuhan Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan firman-Mu yang berdaulat atas hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan, di tengah kesusahan dunia ini, di tengah himpitan dunia ini, masalah-masalah yang selalu datang menerjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, seolah-olah kami tidak tahan dan tidak kuat lagi. Tetapi ketika kami punya Tuhan, ada harapan yang besar dalam Tuhan Yesus. Kami punya penyembuh, kami punya pemulih kehidupan kami. Itulah Engkau, Tuhan Yesus. Ajak kami terus fokus saja kepada Tuhan. Maka karunia, kebaikan Tuhan, mujizat, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, bantu kami untuk terus kami fokus kepada Tuhan, melakukan semua perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tidak digoyahkan di akhir zaman ini dengan semua terpaan hidup kami, kesusahan hidup kami, sakit penyakit mungkin yang kami alami. Tetapi ketika kami fokus kepada Tuhan, kami hanya akan melihat kebaikan dan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami berdoa untuk hamba-Hamba, untuk jemaat Tuhan yang hadir Tuhan Yesus pada hari ini, yang mungkin dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang rentan Tuhan Yesus. Tapi pada saat ini
Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Setiawan. Tuhan, Engkau akan jamah yang di dekatnya, tolong ditumpangkan tangan. Dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan mengalir. Kami juga berdoa untuk Ibu Wawan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan sembuhkan secara sempurna. Dan dia akan menikmati masa tuanya di dalam Tuhan Yesus. Dan menikmati semua kemurahan Tuhan. Teman-teman kami di sini juga yang dalam keadaan sakit, Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang mengikuti ibadah online juga yang sakit, Tuhan pada hari ini kesembuhan terjadi buat kami semua dan kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami dalam kesusahan perekonomian. Kadang-kadang kami setiap kami memerlukan uang Tuhan Yesus, tetapi uang bukan segalanya. Kami punya Tuhan yang akan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan, untuk keperluan makan kami, untuk sekolah anak-anak kami, untuk Tuhan Yesus kebutuhan hidup kami, pekerjaan kami. Kami percaya, kami berharap fokus kepada Tuhan. Semua itu Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar sepanjang minggu ini, di bulan ini kami masih memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap persepuluhan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang sudah melakukan firman Tuhan. Tuhan, seperti firman-Mu katakan, Tuhan akan menyingkapkan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Kami terima janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sudah mengucap syukur pada hari ini. Kau sudah menjamah setiap kami. Kau sudah memperbaharui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu. Harinya